Assalamualaikum, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube kesayangan Anda, sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Terutama di video ini saya akan tetap membahas tentang sapi. Respon antusias dari peternak, saya ucapkan apresiasi yang sangat besar. Terima kasih karena sudah bersedia menonton video saya, menulis pertanyaan dan ingin berdiskusi. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan itu melalui video ini. Seperti pola-pola lama, karena memang mantap sekali, teman-teman antusias sekali untuk bertanya. Maka beberapa pertanyaan saya kumpulkan jadi satu yang kira-kira bisa jadikan satu tema. Dan di hari ini saya akan menjawab paling tidak 15 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Dan oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan silakan share video ini supaya Laskar Ngarit di Indonesia mendapatkan manfaat dan informasi baru seputar ternak sapi dari permasalahan Laskar Ngarit di lapangan. Langsung saja kita bacakan dari Tri Anggun. Dok, tak sambil baca ya. Dok, sapi saya mulai birahi jam 15.00 WIB. Jam berapa bisa di IB? Terima kasih dok. 12 jam sampai 18 jam. Berarti jam 3 subuh atau jam 5, jam 6 pagi ya. Waktu terbaik mengawinkan inseminasi adalah 12 sampai 18 jam dari puncak birahi terlihat. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Alvin ya. Salam dari Purwodadi Grobogan. Oke, salam balik Pak Bos. Dok, mau tanya, setelah di IB selang 3 bulan saya cek kebuntingan, hasilnya bunting dok. Ya, setelah 5 bulan sapi saya malah celingkrak-celingkrik dok, tapi tidak keluar lendir. Apa tidak jadi bunting? Terima kasih. Periksakan saja. 3 bulan kan diperiksa bunting, dilalah 5 bulan celingkrak-celingkrik. Periksakan saja ya, karena 5 bulan akan lebih kelihatan buntingnya. Jadi konkretnya untuk Alvin di Grobogan Purwodadi, panggil dokter, panggil mantri atau tenaga medis lainnya, silakan pemeriksaan kebuntingan di usia 5 bulan. Doa saya semoga jadi bunting. Pertanyaan selanjutnya dari Asmiati Toha. Pak dokter nanya nih, sapi doro saya setelah di IB 25 hari kok ngeluarin cairan putih kental 2 hari. Itu gimana dok? 25 hari pasca di IB keluar cairan kental putih. Konkretnya tunggu dengan tanggali ya keluarnya itu, lalu tunggu 21 hari ke depan. Jika masih keluar lendir, silakan periksakan ke dokter untuk status gangguan reproduksi. Jadi pemeriksaan PKB atau pemeriksaan kebuntingan itu untungnya 2. Jenengan bisa memeriksakan apakah dia bunting atau tidak. Yang kedua, jenengan bisa melihat status reproduksi sapinya jenengan itu bagaimana ya, apakah bunting, apakah ada gangguan, apakah ada perkembangan folikel atau lain-lain. Jadi biasakan memeriksakan kebuntingan atau gangguan reproduksi sapi ini jenengan biar tidak terlambat. Maaf dok, dari Arok Heru. Dok, kalau pemberian cambah toge untuk sapi bunting apa efeknya? Apa bikin birahi lagi? Kecambah itu diteliti itu meningkatkan performa atau gejala birahi yang tampak. Ya, jadi meningkatkan sedikit hormon supaya birahinya itu lebih terlihat. Itu pada kambing dan pada sapi. Nah, apakah bisa menyebabkan birahi lagi? Tidak. Tapi menurut saya tidak. Kalau sudah bunting ngapain dikasih kecambah? Mendingan kalau sudah bunting kasih variasi rumput, odot, gajah, kolonjono, rumput bawah, kasih mineral mulai usia kebuntingan 5 bulan, kasih gula mulai usia kebuntingan 7 bulan, dan jangan diobat cacing. Oke, Arok Heru, semoga bermanfaat. Muhammad Damar, dok mau tanya, kalau mau piara sapi penggemukan tapi sebelahan dengan sapi betina, ngaruh ke berat sapi penggemukannya. Begini, sapi betina setiap birahi dia mengeluarkan hormon namanya feromon ya, hampir semua makhluk betina mengeluarkan feromon. Nah, feromon ini teridentifikasi oleh sapi sebagai kode, sapi jantan ya, sebagai kode untuk minta kawin. Jadi ketika ada sapi birahi di sebelahnya sapi jantan, maka sapi jantan akan tahu
bahwa di sebelahnya ada sapi betina yang lagi birahi, sehingga biasanya sapi jantan akan turun nafsu makannya. Tetapi apakah mempengaruhi penggemukan? Ya mempengaruhi, tapi nggak signifikan, tidak apa-apa. Ya, penggemukan silakan bersebelahan dengan sapi betina, tidak masalah. Tetap semangat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mana yang lebih bagus vitaminnya, rumput odot atau gajahan untuk sapi? Rumput odot atau gajahan? Kurang lebih mereka sama, punya plus minus, ya, punya plus minus masing-masing baik rumput odot maupun rumput gajah. Hanya dari sisi penanaman dan dari sisi tahan air, rumput odot jauh lebih kuat daripada rumput gajah, dan dari sisi pemanenan rumput odot jauh lebih cepat daripada rumput gajah. Tapi dari sisi nutrisi memang ada perbedaan, tapi itu tidak terlalu signifikan. Oke, masih dari tetap semangat. Dokter, saya punya sapi lokal kecil, saya IB limousin. Gimana menurut dokter, apakah baik? Selalu kita sarankan untuk kawin pertama sebaiknya kawin alam. Oke, jika seandainya tidak ada pejantan di sekitar kita, jenengan tetap bisa inseminasi, tetapi minta yang pejantannya tidak terlalu besar, seperti misalkan sapi Bali, sapi Madura, atau sapi limousin simetal, tapi minta yang grade-nya tidak terlalu besar atau tidak terlalu super. Tujuannya apa? Pada kebuntingan pertama sapi yang tidak terlalu besar, ini biasanya pinggulnya masih sempit. Nah, dalam posisi pinggul masih sempit, biasanya akan memunculkan kesulitan proses melahirkan. Dan saya pernah ada sapi Bali, dan itu tidak keluar. Sudah kita tangani, dia tidak mengalami torsio uteri, sudah kita tarik berdelapan, tetapi tidak keluar. Karena apa? Memang anaknya secara medis diameter ini ya, itu tidak bisa melewati diameter pinggul. Ya itu sudah rumus, harus operasi sesar, sama kayak manusia. Oke, tetap semangat, semoga tetap semangat. Bakul itik, dok, sapi saya kurang lahap makannya, solusinya yang gimana? Kurang lahapnya memang pembawaan atau kurang lahapnya gejala awal dari sakit? Kalau gejala awal dari sakit, jenengan pegang, identifikasinya gampang. Nafasnya terengah-engah apa enggak, congore garing apa ora, kupingnya jenengan pegang. Kalau adem berarti itu gejala dari sakit, ya. Apalagi jika ada nafas tersengal-sengal dan diare, panggil dokter. Tetapi kalau dia memang pembawaannya dan sapinya belum dikasih obat cacing, sebaiknya berikan obat cacing dulu dan berikan air gula untuk memulihkan kondisi. Oke? Endri Prabu Channel mau tanya Pak Dokter, apakah sapi bunting aman diberi tetes tebu? Ukurannya berapa untuk satu sapi? Mas, begini, tetes tebu itu aman, tetapi untuk hewan yang sedang tumbuh, hewan muda, sapi muda, ya, sapi penggemukan dan betina penggemukan, untuk menyusui dan bunting ini masih dalam tanda tanya. Cuman begini saja gampangnya, kalau jenengan beli yang sudah ada kemasan dan ada leafletnya, jenengan ikuti anjuran yang ada di sana. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena tetes tebu ini bagus banget, tidak boleh digunakan sebagai makanan pokok, tidak boleh digunakan pada sapi yang tidak makan hijauan, dan tidak boleh disediakan et libitum. Et libitum kuwi ora ana batese jenengan sediakan. Iki sapi bisa mencret, bisa keracunan dan bisa mati. Meskipun laporan terhadap kasus ini masih kecil. Konkretnya, apakah sapi bunting dikasih tetes tebu? Ikuti saran yang ada di kemasan. Kalau saya menyarankan, mending tidak usah dikasih tetes tebu. Tapi tetes tebu boleh untuk sapi muda, sapi jantan, sapi betina yang tidak sedang bunting dan menyusui. Kenapa? Karena ada 3 penelitian. Penelitian pertama meningkatkan susu, penelitian yang kedua menurunkan susu, penelitian yang ketiga tidak berdampak pada produksi susu. Bingung toh? Aldi Channel, dok, kalau sapi masih darah metal atau limousin, apa boleh di-IB dengan jenis yang sama? Nek sapi nih jenengan ini performa tubuhnya itu pinggulnya besar dan dia birahi atau dikawin di atas usia 24 bulan, boleh Pak Bos. Tapi kalau jenengan teko ati ki ora srek karena memang dia
posturnya masih kecil, dikawin alam atau dikawin dengan IB tapi dia jenengan minta bibit yang tidak terlalu besar. Oke, kita lanjutkan. Indra Sihotan. Kenapa sapi yang baru 1 kali beranak kok langsung susut badannya? Gimana solusinya, Dok? Solusinya adalah 1, berikan obat cacing. Yang kedua, pastikan bebas dari cacing. Yang ketiga, perbaiki nutrisi. Yang keempat, jenengan evaluasi kandang sudah bagus atau tidak, lantainya bikin stres atau tidak, dan volume atau kuantitas makanan hijauan 10% dari berat badan. Nah, jenengan pingin segera pulih, tambah comboran 1% dari berat badan, kasih mineral. Cacing udah masuk, obat cacing udah masuk, variasi makanan udah masuk, comboran udah masuk, mineral udah masuk, panggil dokter, minta diobati. Siapa tahu ada paru-paru, ada penyakit lainnya. Oke? Sukron Fauzi, Dok minta solusinya. Apakah kandang yang dicor sama lantai tanah berpengaruh pada pertumbuhan sapi? Terima kasih, Dok. Berpengaruh, Pak Bos. Sapi yang dicor kandangnya itu cenderung pertumbuhannya lebih stabil. Kenapa? Karena bisa dibersihkan lebih rata, lebih bersih, dan tidak ada timbunan amonia. Tapi kalau tanah dia becek, dia kotor, ada timbunan amonia yang akan berpengaruh pada kesehatan sapi. Halo Laskar Ngarit, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Wuryani. Pak dokter, sapi saya sudah bunting 7 bulan, kok sering keluar lendir warna coklat gelap. Yakin bunting setelah dilakukan pemeriksaan atau hanya asumsi? Ya, jika seandainya yakin bunting karena sudah terlihat gronjal-gronjal di perut sebelah kanan, atau memang sudah dilakukan pemeriksaan kebuntingan dan keluar lendir warna gelap, tidak apa-apa bos, itu normal. Tetapi jika jenengan tidak yakin kalau itu sudah bunting, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu. Pokoknya intine bos, biasakan melakukan pemeriksaan, orang mung kira-kira mesakin jenengan, ya. Jadi kalau memang sudah yakin bunting dan memang bunting, entah sudah kelihatan gerakan tendangan anaknya atau geronjal-geronjal anak, atau sudah pernah di PKB pemeriksaan kebuntingan, maka itu normal, tidak apa-apa. Tapi jika belum dilakukan pemeriksaan dan hanya asumsi bahwa Anda sapinya bunting, sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk mengambil langkah selanjutnya. Oke, Sri Wuryani, semoga bermanfaat. Khairul Ada Ajitama. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, gimana caranya supaya sapi itu bisa drembo sehingga cepat gemuk? Pastikan bebas cacing. Semua jenis cacing harus diobati, ya, terutama cacing hati dan cacing pencernaan. Yang kedua, pastikan dia dalam kondisi sehat, bos. Sapi, gampangannya sapi yang bebas cacing dan sapi yang sehat, secara insting pasti dia akan mau makan, akan lahap. Intinya itu. Kalau dia sudah diobat cacing tetapi belum, jenengan periksa wae, jenengan delok nafasnya tersengal-sengal atau tidak, nafasnya bau atau tidak, matanya belekan atau tidak, keberadaan parasit, laler dan lain-lain ada atau tidak, kandangin jenengan nyaman atau tidak, kotorannya diare atau tidak, dan banyak faktor. Jadi tidak hanya ben mangan kayak vitamin, tidak sesederhana itu. Sapi sehat pasti mau makan, gitu loh bos, ya. Salam Mas, saking Nganjuk, Raden Mas Wakil ganteng. Saya mau tanya, sapi saya ada benjolan kecil seperti kutil, obatnya apa? Obatnya apa? Celuke dokter baik, takutnya itu papiloma. Kalau papiloma itu bisa menjalar bos. Papiloma itu skin cancer atau kanker kulit, ya, tumor kulit, ya, yang itu bisa menjalar. Dan kalau terbiarkan, kayak misalkan kan di kaki sampai banyak, di muka sampai banyak. Jadi sebelum banyak, sebaiknya dipanggilkan dokter. Dokter akan mengoperasi, mengambil atau membuat serum, menyuntik atau memberikan injeksi kalau belum banyak. Oke? Nanang Adi, Pak mau tanya obat yang tepat untuk sapi yang luka terus ada lalat. Apa obat yang tepat? Mau ngasih takut keliru. Oke Pak Madan, jenengan bisa beli di poultry shop. Ada banyak sekali obat luka untuk sapi, ya, banyak sekali. Ada Paragon, ada Limoxin spray, ada Busanex spray. Jenengan beli itu,
jenengan gunakan kalau di daerah mata dan di daerah hidung atau mulut, jenengan semprot dulu di kapas lalu ditutul-tutul nih ya. Kalau di daerah yang jauh dari mata, hidung dan mulut bisa langsung disemprotkan. Jadi cari ada di poultry shop atau di toko peternakan yang memang itu untuk mengobati gatal, luka atau lalat. Dan biasanya kalau jenengan manggil dokter atau mantri, beliau punya salep yang bisa disalepkan. Oke, pertanyaan selanjutnya Ratno Suratno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter. Salam ngarit beras-beras. Nggih, sapi indukan saya sejak IB sampai sekarang bunting 4 bulan kok tidak bisa gemuk. Bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya. Lah wis diobat cacing apa durung sak durunge kawin? Kalau belum ya sudah, jangan diobat cacing dulu, takutnya nanti birahi ya. Takutnya nanti keguguran. Jadi konkretnya kalau nggak bisa gemuk, jenengan evaluasi di volume makanannya, kuantitas makanan yang masuk. Kalau hijauan yang jenengan kasih sedikit ya jelas kurus. Karena sapi bunting itu kebutuhannya kan 3, untuk dia hidup sendiri, untuk kebutuhan anak, dan untuk pembentukan susu. Lah logikanya kalau dia hidup jenengan kasih biasanya 1, maksudnya 1 ya, 1, maka untuk ini jenengan paling tidak ngasih 3 kali lebih banyak. Oke, semoga berkenan. Dan dimodifikasi, maksudnya diberikan variasi rumput, gula, mineral, comboran kalau bisa. Wes itu aja. Di nutrisi mainnya. Susanto, pertanyaan terakhir. Laskar Ngarit, Dok, saya mau tanya, kalau pil Harsen untuk penggemukan sapi jantan gimana, Pak Bos? Harsen itu nama produsen obat, dan saya tahu yang Anda maksudkan itu adalah obat itu adalah dexamethasone. Nah, dexamethasone itu Pak Bos itu adalah anti radang yang sangat kuat, tetapi dia punya sifat imunosupresan, menurunkan daya tahan tubuh sapi Anda. Jadi kalau Anda membiasakan memberikan sapi ini, memberikan obat ini, maka daya tahan tubuh sapi Anda akan turun dan semua virus itu bisa masuk dan dia akan gampang sakit. Dia memang bisa gemuk tapi akan gampang sakit karena gemuknya itu ketergantungan. Jadi konkretnya jangan ya, itu adalah bentuk penyalahgunaan dari obat untuk sapi. Jangan Bos ya. Oke, Laskar Ngarit, itu tadi beberapa pertanyaan dari peternak di Indonesia. Mohon maaf, saya baru bisa menjawab secara bertahap. Semoga bermanfaat dan mampu memberikan solusi dan informasi buat Laskar Ngarit semua. Terima kasih waktunya untuk sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini supaya menyebar di peternak Indonesia. Sekian, assalamualaikum.